Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Sahni dengan stambuk G701 17082 dan teman saya Nina Reskina dengan stambuk G701 17222. Di sini kami akan membahas mengenai hubungan struktur dengan penembusan membran biologis pada obat parasetamol untuk memenuhi tugas besar kimia medisinal. Yang pertama, pengertian dari parasetamol. Parasetamol atau biasa dikenal dengan nama acetaminophen itu merupakan obat yang digunakan sebagai antipiretik atau obat yang biasa digunakan untuk menurunkan demam atau panas. Di mana parasetamol ini dia menurunkan demam dengan cara menghambat pusat pengatur panas tubuh di bagian hipotalamus. Kemudian parasetamol ini sering digunakan untuk mengobati berbagai penyakit nyeri ringan seperti sakit kepala, nyeri otot, radang sendi, sakit gigi, flu, dan demam. Di mana parasetamol mempunyai efek mengurangi nyeri pada radang sendi atau artritis, tetapi tidak mempunyai efek mengobati penyebab peradangan dan pembengkakan sendi. Kemudian parasetamol dia tidak menimbulkan iritasi pada lambung sehingga aman dikonsumsi baik sebelum makan atau sesudah makan. Namun jika ingin mengkonsumsi parasetamol sebelum makan harus diberikan jarak 1-2 jam sebelum makan. Kemudian hanya saja obat ini tidak boleh diberikan kepada pasien dengan gangguan fungsi hati berat dan penderita alergi dengan parasetamol. Kemudian farmakologi parasetamol. Farmakologi parasetamol itu memiliki efek inhibisi sintesis prostaglandin di jaringan dan sistem saraf pusat. Farmakodinamiknya enzim CHOX atau siklooksigenase itu memiliki isoform. Yang paling dikenal adalah CHOX1 dan CHOX2. Walaupun keduanya memiliki kesamaan karakteristik dan mengkatalisis reaksi yang sama, terdapat perbedaan efek di antara keduanya. Di sini enzim CHOX1 itu merupakan enzim yang diekskresikan oleh hampir semua jaringan di tubuh, termasuk platelet, dan memiliki peran dalam produksi prostaglandin yang terlibat dalam proteksi lambung, agregasi platelet, autoregulasi aliran darah renal, dan inisiasi parturisi. Sementara itu untuk CHOX2 itu berperan penting dalam proses inflamasi dengan mengaktifasi sitokin inflamasi. CHOX2 juga banyak diekskresikan di ginjal dan memproduksi prostasiklin yang berperan dalam homeostasis ginjal. Aktivasi untuk CHOX1 dan CHOX2 itu dipengaruhi oleh kadar asam arakidonat. Ketika kadar asam arakidonatnya kita rendah, maka prostaglandin itu akan membentuk terutama dari CHOX2. Sementara saat kadar asam arakidonat tinggi, prostaglandin akan dibentuk terutama di CHOX1. Di mana kadar asam arakidonat ini juga mempengaruhi kerja parasetamol. Kadar yang rendah memiliki efek poten terhadap parasetamol dan kadar yang tinggi akan menghambat kerja dari parasetamol. Kemudian parasetamol sendiri itu memiliki efek analgesik dan antipiretik yang setara dengan OAINS. Sebagai analgesik, parasetamol itu menghambat prostaglandin dengan cara berperan sebagai substrat dalam siklus peroksidase enzim CHOX1 dan CHOX2 dan menghambat peroksinitrit yang merupakan eksivator enzim CHOX. Sebagai antipiretik, parasetamol itu menghambat peningkatan konsentrasi prostaglandin di sistem saraf pusat dan cairan cerebrospinal yang disebabkan oleh pirogen. Meskipun parasetamol ini dia setara dengan OAINS, tetapi dia tidak seefektif OAINS dalam meredakan nyeri pada artritis akut karena dia ini tidak dapat menurunkan kadar prostaglandin di cairan sinovial. Dibandingkan dengan OAINS, parasetamol itu memiliki efek samping ke sistem gastrointestinal itu lebih rendah. Oleh karena itu, parasetamol dapat digunakan untuk mengurangi nyeri pada pasien dengan riwayat ulkus peptikus. Efek klinis dari parasetamol atau efek terapinya
itu dapat dirasa atau dapat dilihat itu dalam 1 jam setelah pemberian. Dalam beberapa studi itu ditemukan bahwa paracetamol dapat menurunkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Ini proses ATME dari paracetamol. Pertama ada absorpsi. Paracetamol itu diabsorpsi dengan baik di usus halus melalui transport pasif pada pemberian oral. Makanya tadi sudah dibilang paracetamol itu aman digunakan sebelum makan. Kemudian pemberian dengan makanan itu akan memperlambat absorpsi paracetamol. Makanya kalau mau mengkonsumsi obat paracetamol sebelum makan itu diberikan jarak 1-2 jam. Kemudian distribusi. Setelah pemberian oral, konsentrasi puncak pada plasma akan dicapai dalam waktu 10-60 menit pada tablet biasa dan 60-120 menit untuk tablet lepas lambat. Konsentrasi rata-rata di plasma adalah 2,1 mikrogram per mili dalam 6 jam dan kadarnya hanya dideteksi dalam jumlah kecil setelah 8 jam. Paracetamol itu memiliki paruh waktu 1-3 jam. Kemudian metabolisme. Metabolisme paracetamol itu di metabolisme di hati melalui proses glukuronidasi dan sulfasi menjadi konjugat non-toksik. Sebagian kecil paracetamol juga dioksidasi melalui enzim sitokrom P450 menjadi metabolit toksik berupa N-asetil P-benzoquinone imine atau NAPQI. Tapi pada kondisi normal NAPQI ini akan dikonjugasi oleh glutathione menjadi cysteine dan konjugat asam merkapturat. Ketika diberikan dosis dalam jumlah yang besar atau terdapat defisiensi glutathione, maka NAPQI tidak dapat terdetoksifikasi dan menyebabkan nekrosis hepar akut. Kemudian eliminasi. Sekitar 85% paracetamol diekskresi dalam bentuk terkonjugasi dan bebas melalui urin dalam waktu 24 jam. Pada paracetamol oral, ekskresi melalui renal berlangsung dalam laju 0,16 sampai 0,2 mili per menit per kilogram. Eliminasi ini akan berkurang pada individu yang sudah lanjut usia, minimal lebih dari 65 tahun atau dengan gangguan ginjal. Selanjutnya paracetamol juga itu mengalami hidroksilasi. Metabolit hidroksilasi itu dapat menimbulkan methemoglobinемia dan hemolisis eritrosit. Obat ini diekskresikan melalui ginjal. Oleh karena itu, aktivitas dari paracetamol yang cukup lemah dan banyaknya efek samping diupayakan adanya modifikasi struktur dari paracetamol. Nah, ini modifikasi yang dapat dilakukan itu antara lain dengan menambahkan beberapa gugus senyawa ke dalam struktur paracetamol. Secara umum, aktivasi biologi suatu senyawa itu dipengaruhi oleh sifat kimia fisika. Sifat-sifat tersebut ditentukan oleh jumlah, macam, dan susunan atau molekul obat. Sini sifat-sifat fisika kimia juga dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu sifat lipofilik, di mana sifat lipofilik ini dia mempengaruhi kemampuan senyawa dalam menembus membran biologis. Kemudian ada sifat elektronik, dia mempengaruhi penembusan membran biologis dan ikatan obat reseptor. Kemudian ada sifat sterik. Sifat sterik itu dia menentukan keserasian interaksi molekul senyawa dengan reseptor dalam. Kemudian peningkatan lipofilitas itu dia menyebabkan meningkatnya penembusan senyawa ke dalam membran biologis, sehingga jumlah senyawa yang berinteraksi dengan reseptor diharapkan akan meningkat. Di sini meningkatnya lipofilitas dan jumlah senyawa yang berinteraksi dengan reseptor itu menyebabkan peningkatan aktivitas biologis. Terus secara teoritis, penambahan gugus 4-metoksibenzoil pada struktur paracetamol akan meningkatkan lipofilitas dari paracetamol.
Peningkatan lipofilitas ini menyebabkan peningkatan pemulung senyawa ke dalam membran biologis sehingga jumlah senyawa yang berinteraksi dengan reseptor diharapkan akan meningkat. Lanjut, di sini ada paracetamol itu tidak dianjurkan untuk pemakaian jangka panjang karena baik dalam jangka panjang maupun dalam dosis besar atau dosis toksik, karena paracetamol itu dia memiliki efek samping yang berbahaya berupa hepatotoksik dan metemoglobinemia. Hepatotoksik ini dia kerusakan pada hati, metemoglobinemia ini dia kelainan pada darah. Kemudian efek hepatotoksik ini dia berbahaya terjadi karena metabolisme paracetamol dalam tubuh itu dia menghasilkan metabolit reaktif yang disebut N-asetilmidoquinone yang dapat mengikat jaringan hati secara irreversibel sehingga menyebabkan terjadinya nekrosis. Nah, kemudian di sini ada modifikasi struktur dari paracetamol yang telah dilakukan adalah esterifikasi dengan asam salisilat pada gugus hidroksi dari paracetamol yang hasil sintesisnya itu fenetsal yang menunjukkan aktivitas penghilang rasa sakit atau analgesik yang tinggi dan menurunkan toksisitas. Hal ini dimungkinkan karena ester dari paracetamol mempunyai kelarutan dalam lemak yang lebih besar sehingga penembusan membran biologis itu menjadi lebih baik dan jumlah obat yang berinteraksi dengan reseptor itu menjadi lebih besar. Selain itu, adanya gugus ester yang besar memberikan pengaruh halangan ruang pada proses terbentuknya ion imidoquinone sehingga efek hepatotoksik menjadi lebih rendah. Ada bioaktivasi, bioinaktivasi dan biotoksifikasi. Bisa dilihat di sini. Obat analgesik itu turunan P-aminofenol seperti asetanilit yang ini, asetanilit dan 5-fenacetin yang ini jadi bioaktivasi menjadi acetaminophen atau di analgesik. Dia di tubuh dia mengalami metabolisme membentuk paracetamol atau acetaminophen yang ini. Kemudian dia aktif sebagai analgesik, dia di bioaktivasi menjadi analgesik. Nah, senyawa-senyawa ini kemudian dia di metabolisme lebih lanjut menjadi P-aminofenol. Ini dia menjadi P-aminofenol turunan anilin, N-oksida dan hidroksilamin. Di sini ini dia turunan hidroksilamin. Turunan ini dia diduga sebagai penyebab terjadinya metemoglobin. Ini dia sudah biotoksifikasi. Bioaktivasi ini dia pengaktifan atau khasiat farmakologi suatu obat itu menjadi diperkuat karena reaksi-reaksi metabolisme dalam hati dan beberapa organ lain. Jadi praobat setelah masuk ke dalam peredaran darah itu akan mengalami proses metabolisme menjadi obat menjadi aktif, kemudian berinteraksi dengan reseptor sehingga menimbulkan respon biologis, di mana respon biologis ini dia akibat dari interaksi molekul obat dengan gugus fungsional molekul reseptor. Interaksi ini dapat berlangsung karena adanya kekuatan ikatan kimia. Kemudian bioinaktivasi itu di mana setelah di bioaktivasi itu di bioinaktifikasi menjadi analgesik. Proses ini juga disebut sebagai detoksifikasi karena obat akan mengalami perubahan kimiawi secara enzimatis dan pada umumnya hasil perubahannya itu tidak atau kurang aktif. Jadi dari dia sebagai obat antipiretik, dia di
bioinaktivasi atau di detoksifikasi itu menjadi analgesik, dia di metabolisme jadi berubah. Jadi dia bisa sebagai analgesik. Kemudian biotoksifikasi, proses yang ini dia bisa menjadi turunan hidroksilamin, itu merupakan hasil metabolit beberapa obat yang bersifat lebih toksik dibanding dengan senyawa induknya. Dan ada pula hasil metabolit obat yang mempunyai efek farmakologis lebih berbeda dengan senyawa induk. Jadi di proses ini senyawanya itu akan menyebabkan toksik seperti methemoglobin. Nah, kemudian di sini ada metabolisme parasetamol di hati. Tadi sudah disinggung parasetamol itu dia di metabolisme di hati, di mana parasetamol itu cepat diserap dengan sempurna oleh saluran pencernaan dan tersebar ke seluruh cairan tubuh. Dalam plasma, 25% parasetamol terikat protein plasma. Parasetamol dimetabolisme oleh enzim mikrosom pada hati. Parasetamol dimetabolisme oleh enzim mikrosom pada hati, itu sebagian besar dari parasetamol 40 sampai 67% itu dikonjugasikan dengan asam glukuronat dan sebagian kecil sekitar 20 sampai 40% dengan sulfonat. Di mana hasil konjugasi ini menghasilkan senyawa yang larut air dan tidak toksik karena dapat diekskresi melalui urin. Kemudian kerusakan hati akibat overdosis parasetamol. Parasetamol akan dimetabolisme oleh enzim mikrosom hati atau sitokrom P450 dan menghasilkan metabolit elektrofil N-asetil P benzoiquinonimina atau NAPQI yang bersifat hepatotoksik. Mekanisme detoksifikasi awal itu dilakukan oleh glutathione reduksi atau GSH sehingga membentuk senyawa yang bisa diekskresi oleh ginjal. Produksi NAPQI yang berlebihan dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara GSH dan NAPQI, di mana jumlah metabolit NAPQI ini semakin banyak dan akan berikat dengan makromolekul vital sel hati atau lipid dan protein membran sel dan menyebabkan nekrosis sentrolobular. Berstruktur tidak spesifik adalah senyawa dengan struktur kimia bervariasi, tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik dan aktivitas biologisnya tidak secara langsung dipengaruhi oleh struktur kimia, tetapi lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia fisika seperti derajat ionisasi, kelarutan, aktivitas termodinamika, tegangan permukaan, dan redoks potensial. Senyawa berstruktur tidak spesifik menunjukkan aktivitas fisik dengan karakteristik sebagai berikut. Pertama, efek biologis berhubungan langsung dengan aktivitas termodinamik dan memerlukan dosis yang relatif besar. Yang kedua, walaupun perbedaan struktur kimia besar, asal aktivitas termodinamik hampir sama akan memberikan efek yang sama. Ada keseimbangan kadar obat dalam biofasa dan fasa eksternal. Bila terjadi keseimbangan, aktivitas termodinamik masing-masing fase harus sama. Pengukuran aktivitas termodinamik pada fase eksternal juga mencerminkan aktivitas termodinamik biofasa. Senyawa dengan derajat kejenuhan yang sama mempunyai aktivitas termodinamik sama sehingga derajat efek biologis sama pula. Senyawa berstruktur spesifik adalah senyawa yang memberikan efeknya dengan mengikat reseptor atau aseptor yang spesifik. Mekanisme kerjanya dapat melalui salah satu cara, yaitu pertama, bekerja pada enzim, yaitu dengan cara mengaktifkan penghambatan atau pengaktifan kembali enzim-enzim tubuh. Yang kedua, antagonis, yaitu antagonis kimia, fungsional, farmakologis, atau antagonis metabolik. Yang ketiga, menekan fungsi gen, yaitu dengan menghambat biosintesis asam nukleat atau sintesis protein. Yang terakhir, bekerja pada membran, yaitu dengan mengubah membran sel dan mempengaruhi sistem transport membran sel.
Struktur parasetamol terdiri dari sebuah cincin benzen yang tersubstitusi oleh gugus hidroksil dan atom nitrogen dari gugus amida yang berada pada posisi para. Sehingga senyawa tersebut dinamai dengan para-asetaminovenol, yang kemudian lebih dikenal dengan parasetamol. Parasetamol merupakan metabolit aktif dari fenacetin yang juga merupakan agen analgesik dan antipiretik. Parasetamol lebih disukai karena parasetamol tidak bersifat karsinogenik pada dosis terapi. Para-aminofenol merupakan produk metabolik dari anilin. Toksisitasnya lebih rendah dibanding anilin dan turunan orto dan meta, tetapi masih terlalu toksik untuk langsung digunakan sebagai obat, sehingga perlu dilakukan modifikasi struktur untuk mengurangi toksisitasnya. Asetilasi gugus amino dari para-aminofenol akan menurunkan toksisitasnya. Pada dosis terapi relatif aman, tetapi pada dosis yang lebih besar dan pada pemakaian jangka panjang dapat menyebabkan methemoglobin dan kerusakan hati. Eterifikasi gugus hidroksi dari para-aminofenol dengan gugus metil dan etil meningkatkan aktivitas analgesik, tetapi karena mengandung gugus amino bebas, maka pembentukan methemoglobin akan meningkat. Pemasukan gugus yang bersifat polar, seperti gugus karboksilat dan sulfonat, ke inti benzen akan menghilangkan aktivitas analgesik. Etil eter dari asetaminofen mempunyai aktivitas analgesik cukup tinggi, tetapi pada penggunaan jangka panjang menyebabkan methemoglobin, kerusakan ginjal dan bersifat karsinogenik, sehingga obat ini dilarang di Indonesia. Ionisasi sangat penting dalam hubungannya dengan proses penembusan obat ke dalam membran biologis dan interaksi obat dengan reseptor. Untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis, pada umumnya obat dalam bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif dalam bentuk ionnya. Parasetamol yang diberikan secara oral, tingkat penyerapan pada konsentrasi puncak dan pengosongan perut biasanya tercapai dalam waktu 30-60 menit. Kecepatan pengosongan lambung sangat mempengaruhi absorpsi parasetamol. Kecepatan absorpsi parasetamol akan turun apabila kecepatan pengosongan lambung dihambat oleh makanan, penyakit, atau obat. Dalam keadaan puasa, absorpsi parasetamol sangat cepat dan kadar puncak dalam plasma dicapai hanya dalam waktu 15-30 menit. Parasetamol jika diminum bersama makanan atau minuman yang mengandung karbohidrat dapat membentuk kompleks yang memperlambat kecepatan awal absorpsi, namun tidak merubah besarnya jumlah total obat yang akan diabsorpsi. Potential redox adalah ukuran kuantitatif kecenderungan senyawa untuk memberi dan menerima elektron. Reaksi redox adalah perpindahan elektron dari satu atom ke atom molekul yang lain. Tiap reaksi pada organisme hidup terjadi pada potensial redox optimum dengan kisaran yang bervariasi, sehingga diperkirakan bahwa potensial redox senyawa tertentu berhubungan dengan aktivitas biologisnya. Pengaruh potensial redox tidak dapat diamati secara langsung, karena hanya berlaku untuk sistem keseimbangan ion tunggal yang bersifat reversibel. Sedang reaksi pada sel hidup merupakan reaksi yang serentak, termasuk oksidasi ion tunggal yang bersifat reversibel, ada pula yang irreversibel. Hubungan potensial redox dengan aktivitas biologis secara umum hanya terjadi pada senyawa dengan struktur dan sifat fisik yang hampir sama. Pengukuran parasetamol pada pH 6 dengan konsentrasi 50 ppm dilakukan pada rentang beda potensial -2 sampai 1 volt dengan laju pindai 100 mV per S. Pada voltamogram menunjukkan bahwa elektroda grafen oksid mampu mengoksidasi parasetamol menjadi N-asetil paraquinonimin dan mereduksi N-asetil paraquinonimin menjadi parasetamol yang ditandai dengan adanya puncak pada anoda dan katoda. Demikian materi yang kami sampaikan. Sampai ketemu di materi berikutnya.